Oke lah, satu orang Oke, pun nggak apa-apa. iya, oke. Sebelum mulai, boleh Miss boleh memberikan biografi singkat nggak, Miss? Oke, ini biografinya tentang pekerjaan atau gimana nih? Eh, ya, boleh. Oke ya, saya kasih biografi singkat aja. Nama saya Veronica Agustini. Saya mengajar saat ini di salah satu universitas ya, STT Teologi, mengajar di sana kurang lebih sudah dari 2016 sampai dengan sekarang mengajar. Lalu saya juga sebagai pendeta di salah satu gereja, yaitu Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Persiapan Sion Berahang ya. Lalu yang lainnya saya rasa hanya itu saja kalau autobiografi pekerjaannya. Oke, thank you, Miss. Oke, Oke. jadi pertanyaan yang pertama, Miss, tolong jelaskan konsep Tuhan menurut agama Kristen. Oke, kalau kita melihat, saya akan kasih garis besarnya aja ya, nggak langsung keseluruhan gitu ya. Ya, Tuhan ini sering dianggap seperti salah satu pribadi yang dianggap memiliki kuasa. Ya, memiliki kuasa, memiliki sesuatu yang luar biasa lebih daripada manusia. Sehingga bagi orang Kristen, Tuhan itu di atas dari segala sesuatu. Ya, yang terutama dalam hidup manusia. Jadi ketika manusia menganggap satu individu ini dia berkuasa melebihi manusia, maka manusia lebih mempercayai hal tersebut ya. Itu secara sederhana. Tapi kalau secara lebih inti lagi ya, Tuhan itu dianggap Tuhan itu adalah satu pribadi yang penuh dengan kasih, dan juga melakukan perlindungan, penyertaan, dan juga memiliki kuasa dalam hidup orang percaya. Itu secara khusus di orang Kristen. Ya, itu garis besarnya yang bisa saya sampaikan. Oke, Miss. Pertanyaan Oke. selanjutnya, jelaskan konsep manusia menurut agama Kristen. Oke. Manusia adalah pribadi yang dibentuk oleh Allah atau Tuhan ya, kita sebut Tuhan lah ya. Manusia adalah satu individu atau pribadi yang dibentuk oleh Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih-Nya kepada dunia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya manusia diciptakan dengan memiliki sifat-sifat seperti Tuhan, sehingga dia menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk mewujudkan bagaimana kuasa Allah, bagaimana keberadaan Allah secara real, secara manusiawi. Makanya akhirnya kan kalau kita lihat dalam kehidupan ini, pemahaman orang Kristen menganggap bahwa ketika Tuhan itu menjadi manusia, mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi karya Tuhan, ya gitu ya. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada butuh lebih, boleh ya dievaluasi lagi. Oke, Silakan Miss. lagi tentang dosa ya. Ya, Miss, konsep Oke, dosa. oke. Konsep dosa ya. Saya langsung aja ya. Iya, langsung aja nggak apa-apa. Iya. Oke. Yang tentang konsep dosa, dosa merupakan tindakan pelanggaran hukum terhadap Allah. Berarti ada peraturan yang dibuat oleh Tuhan yang harus dikerjakan oleh manusia. Namun manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran ya yang tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Tindakan kejahatan itu merupakan wujud nyata pemberontakan manusia terhadap Tuhan, dan itu yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Oke? Oke, Miss. Ya. Selanjutnya yang konsep keselamatan menurut agama Kristiani. Oke. Saya sambil melihat-lihat catatan ya. Oke, nggak apa-apa, Miss. Iya, saya juga buat catatan saya. Oke, keselamatan. Keselamatan adalah terbebasnya manusia dari hukuman Tuhan, ya, yaitu maut,
yang merupakan upah dari dosa itu sendiri, yang tadi yang di atas ya. Jadi ketika manusia ingin diselamatkan, ketika manusia juga ingin mendapatkan jaminan keselamatan itu, maka dia harus mengenal Sang Juru Selamat. Ya, yang kami percayai dalam Kristen adalah dalam diri Yesus Kristus, sehingga dia bisa memperoleh keselamatan. Ya, itu dari saya. Simpel-simpel ya jawabannya ya. Selanjutnya, inti pengajaran dalam agama Kristen. Ya, kalau inti pengajaran dalam agama Kristiani itu lebih kepada poin yang terakhir ya, tentang keselamatan ya, tentang keselamatan itu sendiri. Jadi nanti boleh dikaitkan dengan yang apa saya sampaikan di atas dan ditambahi lagi ya, di bagiannya adalah intinya adalah keselamatan yang diberikan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, yang diwujud nyatakan dalam pertobatan ketika manusia meninggalkan dosanya. Oleh sebab itu, keselamatan itu harus menjadi bagian yang penting dalam diri orang percaya. Nah, untuk memperoleh keselamatan itu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dia harus percaya kepada Yesus, ya, satu-satunya jalan keselamatan, karena tidak ada, menurut orang Kristen, bahwa tidak ada lagi jalan untuk menuju ke rumah Bapa, memperoleh keselamatan itu kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi bukan hanya percaya, tapi memberi diri juga untuk menjadi bagian orang percaya. Ya, kalau kita kenal itu dibaptis, ya. Oke, itu garis besarnya yang bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaan terakhir, Miss. Apakah hal yang paling menarik dan berkesan dari agama yang dianut, Miss? Ya, bagi saya secara pribadi, ini pendapat pribadi ya. Iya, Miss. Bagi saya secara pribadi, hal yang paling menarik bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi ahli waris kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Dalam arti begini, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak di dalam Tuhan, maka kita tidak bisa disebut sebagai anak. Ya, sederhananya begini. Analoginya adalah ketika seorang bapak memiliki anak, maka anak itu memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua. Tapi anak kandung ya, beda dengan anak yang bukan anak kandung. Tetapi kalau misalnya kita tidak menjadi anak dari bapak kita, maka kita tidak punya hak untuk memperoleh warisan itu. Nah, warisan yang diberikan oleh bapak kita, yaitu Yesus ya, adalah keselamatan, dan keselamatan itu membawa kita kepada tujuan akhir, masuk surga, sederhananya begitu. Ya, jadi saya secara pribadi akan mendapat warisan bagian masuk dalam kerajaan surga. Nah, hal yang menarik itu di bagian itu. Saya adalah anaknya. Saya bukan hamba, saya bukan orang lain, tapi saya adalah anaknya. Gitu ya. Itu yang bisa saya mungkin bisa sampaikan. Jika butuh penjelasan lebih lanjut boleh. Mungkin ini kurang tepat atau kurang dalam hal lain. Udah, Miss. Udah tepat, Miss. Udah ya. Ya, misalnya ada yang kurang gitu ya. Oh, di bagian ini kayaknya perlu penegasan. Oke, saya akan coba tegaskan kembali gitu. Sudah, Miss. Udah oke semua ya? Ya, udah oke. Terima kasih ya, Miss, sudah meluangkan waktunya untuk kami. Iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya kesempatan yang diberikan. Ya, Tuhan memberkati buat kita semua. Ya, shalom. Shalom, Miss. Shalom, Miss.